Shalom saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ya Aba, ya Bapa, tolong kami, tuntun langkah kami dan sertai jalan kami Tuhan. Di pagi-pagi hari kami mencari wajah-Mu, kami mencari perkenanan-Mu Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, tuntun kami dengan firman-Mu, dengan hikmat hari ini, menyertai kami setiap langkah kami Tuhan. Terus perbaharui hidup kami Tuhan, hidup takut akan Engkau, hidup terus bertumbuh mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan dengan sepenuh hati kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan waktu kami ini sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang menuntun langkah kami, yang memegang tangan kami, dan selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Saudara bersuka cita. Saya berdoa saudara selalu dipenuhi berlimpah-limpah dengan sukacita daripada Allah Roh Kudus. Amin. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, diambil daripada Amsal 10 ayat 8 sampai 9. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, Amsal Salomo selalu dia menyampaikan dengan apa adanya. Jikalau begini, ya nanti begini. Jikalau sebaliknya, nanti akan begini, ya kan? Di sini Salomo mengingatkan kepada kita, jalan mana yang kita pilih. Kalau kita memilih bijak hati, maka kita akan lebih banyak mendengar. Betul? Di sini berkata memperhatikan perintah-perintah. Jadi si bijak hati ini, ya dia respon dia terhadap segala sesuatu adalah dia lebih banyak mendengar, ya, daripada banyak bicara. Ya, ciri-ciri orang bijak seperti yang kemarin. Ya, salah satunya adalah dia tidak merasa dia tuh tahu segalanya. Ya, tapi dia selalu mau belajar segala sesuatu. Apa yang baik, apa yang menambah pengetahuan, itu dia ambil. Ya, maka Amsal sebelumnya juga berkata bahwa berilah pelajaran kepada orang bijak, maka dia akan semakin bijak. Ya, Amsal yang sebelumnya, ya, yang di hari-hari sebelumnya kita sudah lewatin itu. Ya, orang bijak itu juga dia terbuka terhadap teguran, terhadap instruksi, terhadap hukum Tuhan. Ya, dia selalu rendah hati, dia selalu merasa bahwa karena dia rendah hati, makanya dia lebih mudah belajar. Ya, kenapa? Karena dia lebih banyak mendengar. Ya, terbalik dengan orang yang bodoh bicaranya. Ya, dia bodoh bicaranya, mudah jatuh. Ya, orang yang bodoh itu orang yang belum mendengar, dia sudah sibuk membela diri dulu. Dia sudah sibuk berbicara dulu, sibuk berkata-kata dulu, seakan-akan bahwa dia yang paling mengerti, yang paling tahu segalanya. Ya. Di dalam banyak bicara itu kelihatan pengetahuan daripada orang tersebut. Ya, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Pasti. Siapa yang bersih, ya, kalau berliku-liku jalannya, pasti akan diketahui. Betul? Saudara, apa hal praktis yang bisa kita pelajari daripada hikmat hari ini? Ya, ayat ini mengajarkan kita prinsip-prinsip
sederhana, tapi sebenarnya sulit untuk dikerjakan. Tuh, kita berkata kita mau banyak mendengar, tapi praktek di lapangannya, praktek sehari-harinya, kita mudah kepancing emosi sehingga kita banyak bicara. Ya, nah hal-hal seperti ini, ayo kita ubah. Ya, coba setiap kali kita mau berkata, kita diam dulu, kita dengerin dulu, walaupun kita yakin bahwa kita yang benar. Ya saudara, kemudian banyak mendengar ya tadi ya. Kalau kita ingin kita bertumbuh hidup lebih baik, ya kita harus bisa belajar untuk menjadi seorang murid yang siap menerima instruksi. Kalau murid sama guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya kata peribahasa Indonesia. Ya. Jadi murid itu dia akan tunduk kepada instruksi gurunya, betul? Ya, baik itu dari firman Tuhan, baik itu di atasan di pekerjaan, ya, baik itu rekan bisnis, ya, yang baik. Orang bijak ini dia selalu tahu mana yang baik, ya, mana yang benar. Ya, jadi dia bukan segala sesuatu dia ikutin, itu bukan bijak namanya. Ya, itu bukan bijak hati namanya. Masa ke jurang dia ikut, kan begitu ya. Jadi kita fokusnya ke bijak yang memang orang bijak yang benar gitu ya. Tapi ya orang tidak benar nggak mungkin bijak, betul lah saudara ya. Dia selalu terbuka kepada teguran ya dari atasan, dari firman Tuhan, dari teman-teman komsel mungkin ya. Kalau yang sebaliknya orang yang bodoh itu sibuk membela diri, ya banyak bicara tadi yang saya katakan, ya. Nah biasanya orang yang banyak bicara itu sejak itu sebenarnya dia sudah berhenti untuk bertumbuh. Dan akibatnya kata firman Tuhan apa? Akan jatuh, ya. Begitu juga orang yang berliku-liku jalannya pasti akan ketahuan. Serapat-rapatnya bau busuk ditutup. Ya, satu kali waktu juga pasti akan ketahuan, pasti akan kecium, betul saudara? Nah, coba kita introspeksi diri kita, ya. Apa yang telah kita lakukan di waktu-waktu mungkin 1 minggu terakhir ini? Ya, ini sudah hari Sabtu. Besok kita ke gereja, berkumpul bersama, bernyanyi memuji Tuhan, bertumbuh bersama secara korporat, ya. Nah, lusa kita sudah mulai lagi di hari yang baru, di minggu yang baru, hari Senin. Betul? Apa yang terjadi kita tidak ada yang tahu. Satu hal yang pasti, kita percaya Tuhan ada di depan kita, berjalan di depan kita, menuntun setiap langkah kita. Betul saudara? Ayo kita renungkan apa yang harus kita ubah dari kehidupan kita supaya kita mendapatkan hati yang bijak. Ya saudara, aplikasinya sederhana tapi tidak mudah dilakukan. Belajar banyak berdiam diri, belajar banyak mendengar. Tutup mulut jikalau ingin berkata-kata walaupun kita tahu. Ya, di situ kita mulai belajar satu langkah lebih baik untuk memperoleh hati yang bijaksana ini. Betul saudara? Mari saja kita menyanyi satu pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus,
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Ya Tuhan, kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, jikalau kami tidak pandai untuk berjaga mulut lidah kami Tuhan, mulai saat ini kami berkomitmen, Tuhan tutup mulut kami, supaya kami dapat belajar selangkah menjadi orang yang memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Selangkah di depan Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana itu, hati yang takut akan Engkau, hidup yang terus mencari Engkau, agar kami memperoleh hikmat dan pengertian itu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Oh Tuhan, sempurnakan hidup kami, Yesus mulia, agar hidup kami kedapatan setia, kedapatan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau pribadi, Kau Tuhan. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami berharap Tuhan. Oh Yesus, terimalah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu, agar indah
Aba, ya Bapa. Pulihkan hidup setiap kami, murnikan hati setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, ini hidup kami milik-Mu, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Sempurnakanlah hidup kami Tuhan, agar Engkau dapati hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Pakai hidup setiap anak-anak-Mu, tubuh jiwa roh setiap anak-anak-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat seminggu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami melihat karya nyata-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Katakan amin. Saudara, terus maju, terus bergerak, terus percaya, terus berharap kepada Tuhan. Ya, saya berdoa saudara terus mengalami pertumbuhan mengenal Tuhan. Ya, dan saya selalu berdoa untuk saudara berkat keluputan selalu menyertai setiap saudara. Apapun itu, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, suami istri, bapak dengan anak, ya, dan ibu dengan anak, ya, dan dengan lingkungan, ya, saudara terus diperbaharui hidupnya, terus bertumbuh mengenal Tuhan. Amin. Terima seluruh berkat ini saudara. Dengan iman aku lepaskan bagi saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Terus semangat bertumbuh di dalam Tuhan. Bye-bye.